Tuh ibu-ibu tadi yang sholawatan, walaupun sambil garuk-garuk kepala, sholatun, itu dicatat sama Allah. Tadi yang ya Nabi Zala, itu dicatat sama Allah. Apalagi yang sambil rutukan ngeluarin duit, ya Nabi Zala, itu dicatat sama Allah. Itu bakal dijawab oleh Allah. Makanya kalau ada majelis sholawatan siang hadir, sudah masak disanding dengan rendang. Siapa yang semangat jawab salam, tuntas semua hutang. Amin. Walah kakian hutang modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya banggakan, Kepala Desa kita Bapak Subakir yang alhamdulillah hadir. Dan saya kalau jadi Pak Subakir ini enak, tidak repot-repot, jamaahnya seneng ngaji. Betul ibu-ibu? Betul tak Pak Subakir? Ngeluarin biaya tak Pak Subakir? Ini jamaah tanpa harus dibiayai hadir. Betul ibu-ibu? Maka lain kali kalau dibiayai setuju dah? Baik. Enak kepala desa sini, alhamdulillah. Ibu-ibunya semangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya ahlu surga, amin. Mudah-mudahan Pak Kadesnya makin semangat untuk ngajak umat ngaji, amin. Juga tergolong dari ahlu surga, insya Allah, amin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Al-Munawwarah, Ibu Sugianti, yang alhamdulillah Ibu Sugianti ini berhasil menggerakkan ibu-ibu yang luar biasa ini. Pengajian namanya Al-Munawwarah. Apa Al-Munawwarah itu? Orang yang hatinya disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena disinari oleh Allah, kelihatan dari belakang sampai yang depan mukanya glowing. Walaupun wis tuwek ya, tapi mukanya glowing. Dan ini lebih hebat daripada cahaya skincare. Loh, kok enggak percaya? Ini ada hadis sahih di mana cahaya wajah ibu ini nyampe tembus ke langit. Loh, kok kurang mantap doanya? Kurang, ini sampai nembus ke langit. Kenapa enggak? Mohon maaf ibu-ibu, ada malaikat nanya sama Allah, ya Allah, itu ada di negeri Tranmandala SP1, kok ada kayak bintang-bintang padahal masih siang hari? Apa jawaban Allah? Allah Maha Tahu. Lalu Allah berkata kepada malaikat, kamu coba cek sendiri. Pas dicek, Masya Allah, pengajian ibu-ibu Al-Munawwarah. Mana ada Bu Ning? Pengajian ibu-ibu Al-Munawwarah Tranmandala SP1 gabungan ngaji. Terus apa kata Allah? Kamu turun, kamu ambil mereka yang ada hajatnya. Turun malaikat datang,
bawa beberapa nama, ya, tapi tidak semua nama, cuma sebagian. Dia laporkan kepada Allah, ya Allah, ini nama-nama yang punya hajat, tolong kabulkan. Kata Allah, semuanya tidak ya Allah. Kenapa? Karena sebagian ada yang datang pengen cuma dapat snack. Ini bukan pengajian ini contoh saja. Kalau yang hadir di sini insya Allah tidak ada beda. Kata Allah, turun lagi, ambil semua nama. Walaupun mereka niatnya belum bagus, bawa, biar saya kabulkan semua hajatnya. Tuh, maka ibu-ibu ini, cahaya wajah ibu ini sampai berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi saya ngomong sama Ustadz Khairuddin, ini pengajian Al-Munawwaroh. Munawwaroh itu mu'annas, khusus untuk ibu-ibu, untuk wedok-wedok. Al-Munawwarunnya nggak ada. Ilmu nawarunnya sedikit, ini payah ini ya. Jadi kalau Al-Munawwaroh ini ya Allah tuh, dari yang di pojok, dari mulai yang dengar pengajian sampai yang ngatai, yang ngasih pengajian muncul di belakang ini. Ya, maka ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu semua bahagia dunia akhirat. Amin. Yang saya hormati para kiai, ada Kiai Abdul Hamid, Abdul Hafid, ada Kiai Khairuddin, ada Kiai Romli, ada Kiai Karyanto, Ustadz Karyanto, semuanya. Mohon maaf, ada Ustadz Muhammad, ada Pak Iskandar, ibu-ibu semuanya. Kita doakan hajat mereka kabul. Amin. Dan di sini orang tua saya Ustadz Romli, mudah-mudahan hajatnya kabul. Saya tidak kampanye, doain baik. Namanya punya wong tua. Mohon maaf Pak Kades, ini bukan kampanye Pak Kades, doakan. Semoga doanya, orang punya niat baik kita doakan, mudah-mudahan kabul insya Allah. Yang sakit di sini sehat. Yang punya kesulitan dikasih oleh Allah jalan keluar. Yang punya hajat insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ini jam 3, insya Allah tidak lama-lama, mudah-mudahan jam 5:30 selesai. Setuju? Saya tidak setuju. Namun sebelum saya mulai ngaji, sama-sama kita sholawatan dulu. Sholatu bisalamil mubin, bareng-bareng. Linuqtatit ta'in ya gharami. Sama-sama. Salatu bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya. Angkat suaranya, sebut nama Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Sekali lagi. Ibu-ibu semangat sholawat. Inilah hebatnya sholawat. Ada dalam satu riwayat, walaupun hadisnya ada perbedaan pendapat ulama, ketika nanti di padang mahsyar
Sudah ditentukan mana yang surga, mana yang neraka. Ibu-ibu, Nabi Adam teriak-teriak kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Muhammad." "Na'am ya abati." Muhammad, ada apa wahai ayahku? Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi Adam adalah ayah daripada semua manusia. "Lihat, ada salah satu umatmu yang sedang diseret-seret masuk neraka." Lalu apa jawab Nabi Muhammad? "Siap." Dikejar, ditengok, ternyata benar. Dak taunya Pak Iskandar. Contoh baik Pak Iskandar, ada aman balik. Ya. Ditengok, oh ya Allah, bener nih ya, ternyata wong Tran Mandala SP3. Contoh. Kata Rasulullah, "Stop." Apa jawab malaikat? Jawab malaikat, ibu-ibu, "Ya Muhammad, ala qara'tal Qur'ana, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an?" Kenapa? Malaikat tidak pernah menentang Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah dan malaikat tidak pernah menentang Allah dari apa yang diperintah. Kami sedang melaksanakan tugas. Dengar Nabi Muhammad ditegur, Allah langsung menegur Nabi Muhammad, malaikat yang menegur Nabi Muhammad. "Hei malaikat, aku sudah berjanji kepada Nabi Muhammad dengan apa? Fasaufa yu'tika rabbuka fatarda." Tuh, apa yang nak dilakukan oleh Nabi, aku ridho. Maka aku minta engkau turuti apa minta Nabi Muhammad. Lalu malaikat bertanya, "Coba, maumu apa Muhammad?" "Jangan masukkan ke neraka dulu, timbang balik." Timbang balik, ibu. Pas ditimbang, ya Allah, memang wajar dia dimasuk neraka. Sawit wong ilang, dia yang maling. Rambutan wong ilang, dia yang maling. Mangga wong ilang, dia yang maling. Bini wong ilang. Memang begitu Kiai Romli. Ternyata dia kalau Pak Khairuddin, mana beliau itu? Ya, oh deh, bukan Pak Iskandar, bukan, yang lain tadi. Ya, akhirnya apa? Nabi mengeluarkan secari kertas, lalu diletakkan di timbangan. Kemudian timbangan baiknya dengan cepat lebih berat daripada timbangan buruknya. Wuz, diputuskan oleh Allah, dia selamat dari neraka, masuk surga. Ini yang selamat. Ibu Ning nanya sama Nabi, "Hei Muhammad, apa yang kau letakkan di atas timbangan tadi? Yang tertulis dalam kertas?" Pengen tahu dah ibu-ibu? Pengen tahu dah ibu-ibu? Berani bayar berapa? Saiki zamane duit, alat nyoblos. Pak Romli, maaf. Ya. Mau milih? Mau apa-apa? Duit. Ngundang kiai? Gak. Ya, itu kalau ada. Kalau enggak ada ya ditanya. Lanjut Bu ya. Apa yang tertulis dalam kertas? Ternyata yang ditulis apa kata Nabi? Ini sholawatmu selama di dunia. Tuh ibu-ibu tadi yang sholawatan, walaupun sambil garuk-garuk kepala, sholatu, itu dicatat sama Allah. Tadi yang ya Nabi Zala, itu dicatat sama Allah. Apalagi yang sambil rutuan ngeluarin duit, ya Nabi Zala, itu dicatat sama Allah. Itu bakal dijawab oleh Allah. Makanya kalau ada majelis sholawatan siap hadir. Tuh tanggal 31 nanti kata Ustaz Khairuddin di SP berapa Ustaz? Hadir. Kepengen dapat kepean dari Nabi sholawat. Setuju? Yang semangat. Tapi bawa juga duit sholawatnya. Nggak apa-apa. 5.000, 10.000. Biar sholawatnya dapat, sodakohnya dapat. Oh ini negak taruh ini tidak mudah.
Masang kipas angin tidak mudah. Betul ibu-ibu? Dapat nasi kotak tuh tidak mudah. Ini tadi dibagiin snack mulu. Kiainya kira-kira dapat tidak tuh kaget? Tanya be panitia ya. Kalau Pak Subakir tidak usah. Oh, sholawatan. Makanya ibu-ibu, enaknya begini ini apa? Ada sebuah nasihat. Ini mohon maaf, kiai-kiai tolong nasihati saya kalau ada yang salah. Ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Apa kata beliau? Dari siapa? Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Hikamnya. Beliau ngasih nasihat. Apa kata beliau? La tashab man la yunhiduka haluhu. Jangan temani orang yang akhlaknya, jiwanya tidak bisa membangunkan imanmu. Nih, ibu-ibu duduk di sini, walaupun males-males, ngikut dak sholawat. Walaupun males-males, baca dak Fatihah tadi? Baca. Walaupun males-males, dengar dak baca Quran tadi? Ibu-ibu, oi, ibu ndak baca, si Fahmi yang baca, dapat pahala ndak? Apa dalilnya? Lagi kayak Romli zamannya dalil, siti dalil, urusan dalil urusan kiai, urusan ibu tinggal ngamali, setuju? Oh nggak ngaji ya nggak tahu dalil lah. Apalagi ini kiai-kiai ini ngajinya teng pondok, ada yang 20 tahun, ada yang 11 tahun. Kalau ibu ditanya dalil ya nggak tahu. Benar. Makanya kalau ada ustadz yang nunjuk dalil, dengerin. Dan kalau ada orang yang bantah, bawa ke kiai yang tahu dalil. Jangan ibu ikut debat. Pokoknya, sudah kalau pakai pokoknya. Ya. Kalau pokoknya itu ya repot Pak Subakir. Pak Subakir milu ngedalil mulu. Ya. Ya gak kena. Apa dalilnya? Coba ikuti saya. Al-qari'u wal mustami'u syarikani fil ajri. Yang baca, yang dengar, joinan dalam pahala. Oh, itu tak kasih terjemah gaya modern. Tuh ibu-ibu dengerin Fahmi baca Quran tadi. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, inna arsalnaka. Ingat tak tadi ayat tadi? Ayat. Hei nabi, kami mengutusmu untuk apa? Syahidan wa basyira. Syahidan wa nadhira wa syahida wa basyira. Saya ngutus engkau untuk apa? Ngasih kabar gembira, ngasih peringatan, dan menjadi saksi. Ibu-ibu nanti yang menyelamatkan ibu itu nabi yang jadi saksi. Bapak-bapak, suami ibu gak milu-milu, gak milu-milu. Wong di dunia saja beda omongannya, ya, beda omongan. Kamu hidup samaku pasti akan bahagia. Makanya pas pesta-pesta banyak yang nyanyi, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Pak Iskandar, benar, ibu, benernya uji tadi. Ya, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Kalau Nabi, mantap, tidak usah ragu-ragu. Nanti Nabi yang di dalam kitab Qul Hadihi Sabili karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada 4 tingkatan syafaat. Salah satu syafaatnya adalah syafaatul uzma, syafaatnya baginda Nabi, sebagaimana Allah berjanji kepada Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, bangunlah malam sebagai ibadah tambahan bagimu, yang gara-gara tahajud itu engkau akan aku berikan makom yang paling tinggi. Apa yang dimaksud dengan makom paling tinggi? Nabi menyelamatkan umat. Oh,
Jadi makom yang yang tinggi itu bukan jadi presiden, bukan. Makom yang tinggi itu bukan jadi DPR. Pak Romli tahu lah itu. Makom yang tinggi itu makom yang bisa menyelamatkan umat, apalagi nanti di akhirat. Maka kalau ada para caleg yang hadir di sini, saya tidak tahu siapa yang nyalek itu, ya. Jadikanlah apa yang dituju untuk menyelamatkan umat. Setuju ibu-ibu? Tuh tengok rai-rai umat yang nak minta diselamatkan. Ada yang cicilan nunggak 3 bulan. Ini perlu diselamatkan semua. Tapi yang paling utama urusan akhirat. Nah, siap ngaji Bu ya? Maka ini pengajian ini Bu Sugianti jadikan nasihatnya Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandaria tadi, yaitu apa? Mencari teman yang bisa membangun keimanan. Maka majelis yang kayak gini jangan ditinggalkan. Ini ada majelis yang sudah pasti maksiat malah dihadiri. Bener gak Bu? Malah disaweri pula. Cinta satu malam, cinta satu malam. Datang Pak Muhammad nyawer pula. Ya Milu, ya Allah. Ada di sini ada? Tidak ada kan? Enggak ada. Enggak ada, beda. Layo. Pak Kades, tolong dipikirkan izinnya Pak Kades. Pak Kades yang ngenjuk izin kena dosanya. Aku dak milu-milu Pak Kades, jok cengar-cengir. Layo, apalagi mohon maaf, kita sudah tahu pesta-pesta yang begitu pasti ada maboknya, betul? Pasti ada narkobanya, betul? Pasti ada perzinahannya, betul? Lah sudah tahu kok tatul-tatul masih baik. Ini yang repot kayak Romli, kayak Abdul Hafid, ini yang repot. Sudah tatul masih baik. Ya. Habis ini siap dah itu dikurangi itu. Loh kok gak siap gitu? Insya Allah. Saya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekedar nyanyi biasa, masih ada kaulnya Imam Ibnu Hazm. Ini saya berani ngomong begini kenapa? Kiai Romli, Kiai Abdul Hafid, Kiai Khairudin, saya punya tesis khusus masalah musik. Jadi saya dapat gelar MAG itu Bu, khusus masalah musik. Ibu-ibu kalau sekedar nyanyi ya enggak apa-apa. Nyanyi apa? Apa? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Masih menurut Imam Ibnu Hazm masih boleh, asal kata-katanya tidak mengandung nilai yang ini. Sudah kata-katanya tidak bagus, musiknya juga bikin jiwa hancur, hati rusak. Ya, apa contohnya? Saya hafal juga dikit. Mari bercinta, mari bercinta. Aduh ya Allah, kayak Romli. Ini jangankan Pak Kades yang nonton, Kiai Khairudin milu mangap juga. Ya namanya lanang tuh Bu, nak yang sarungan, kalau dak sarungan kanji semua. Betul dah. Apalagi yang sarungan ini, udaranya bebas. Ya tolonglah. Ini kadang-kadang yang punya acara dak mikir, yang hadir tuh ada kiainya. Akhirnya kiainya ini bingung, ditengok haram, dak ditengok, yo inilah kesempatan. Ya sempat juga istighfar, cuma matanya meremelek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Aduh, repot. Maka ibu-ibu tidak salah tuan rumah. Kalau memang ada yang disuruh nyanyi, suruh pakai pakaian yang rapi. Lah kan kita yang bayar, kita yang bisa kasih syarat. Tolonglah, apalagi acara sampai malam. Ya Allah, jangan ibu-ibu. Karena hadis Nabi, dengerin. Yang mau nurut, ayo. Yang tidak mau nurut, oke. Saya bapak ibu muda. Kalau bahasa kitanya agam payu dan agam dem. Yang penting saya sudah nyampaikan. Balik dapat amplop, suntas. Ya, ini nyampaikan nih hadisnya, dengerin. Saya potong saja hadisnya. Man sanna sunnatan sayi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang menjadi pelopor, siapa yang menjadi koordinator, siapa yang menjadi pelaksana acara yang isinya maksiat dan dosa, bagi yang berdosa punya dosa, dan orang-orang yang berdosa akibat acara yang dia buat, semuanya masuk kantongnya. Kita ini dosa dewek bela banyak. Nih kadang-kadang, mohon maaf, ibu-ibu hadir majelis ini ngomong sama kawannya, tengok jilbab dia tuh, lucu nian, itu sudah dosa. Apalagi yang di belakang, yuk ustaz itu lamunian ceramahnya, dosa itu, tidak boleh. Apalagi ada yang ngomong, ustaz itu meluap. Nah, maka Allah yang maha tahu, saya berdoa, ya Allah, untuk ibu yang dah agam dengan saya, panjangkan umurnya supaya dia ketemu dengan orang-orang yang dah agam dengan dirinya. Ya enggak, itu main-main aja. Yo, ayo, dosa sendiri aja sudah enggak tertampung, apalagi nak nampung dosa yang banyak. Pak Iskandar tobat. Ngocai wong tua aku dewek, karena anak-anak beliau nih bu mondok semua di saya, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah nih, nasihat saya mungkin tidak banyak, singkat saja. Saya kepengen Bu Munawaroh lanjutkan majelis ini, dan ibu-ibu siap dukung. Munawaroh lagi, Bu Sugianti, majelisnya namanya Munawaroh. Tuh, ya. Ini kadang-kadang Kiai Romli, Kiai Abdul Hafid, Kiai Khairuddin, majelis maksiat malah dibuka dengan Fatihah. Baiklah, sebelum kita memulai satu persatu lagu yang kita nyanyikan, mari supaya berkah kita baca umul kitab Al-Fatihah. Waduh, keluar biduan pertama dengan rok di atas lutut. Ya Allah, kiai yang baca Fatihah ayo nonton lah. Aduh. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Muhammad, saya sekarang kalau diundang ceramah nikah banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Kalau kepengen tahu nanti tanya langsung sama saya. Lah iya ibu-ibu, ini kadang-kadang acara nikah di kon ceramah, pas naik ceramah di BCI sama MC. Mohon maaf Ustaz, 15 menit saja. La ilaha illallah. Iya, kalau saya ceramah di Linggau enggak apa-apa. Perjalanan dari sini ke Tran Mandala berapa jam? Belum jalannya kayak ombak lautan. Zoom, 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 zoom. Sampai saya nyampe di rumah Pak Sutrisno tadi, Ustaz Sutrisno, langsung buang air besar. Seperti orang yang sedang mabuk lautan. Nyampe ke sini 2 jam, balik 2 jam, 4 jam, disuruh cuma 15 menit. Ya Allah. Sedangkan saya disuruh dengar orang nyanyi dari jam berapa sampai jam berapa. Makanya ibu-ibu ayo bangun. Kepengen enggak punya anak-anak muda yang baik? Kepengen enggak anak-anaknya rajin ke masjid? Kepengen enggak maghrib anaknya sudah ngaji Quran? Kepengen enggak anak-anaknya sebelum maghrib sudah pada di masjid? Kepengen kan? Seneng kan tengok anak-anak kayak gitu? Jangan dirusak.
Kalau anak-anak yang ke masjid ibu kepengen, ibu-ibunya ke masjid dah. Nah ya ini masalah. Ya. Mohon maaf ibu-ibu yang sebelah kiri saya kurang-kurang pandangan, ya. Karena yang di depan ini ternyata lebih mempesona. Karena nggak kelihatan yang di sana itu, ya. Ala kulli hal ini nasihatnya Al-Imam Ibnu Athaillah, la tashab, jangan kumpul-kumpul, jangan nongkrong-nongkrong di tempat orang-orang yang di situ tidak membangun jiwa. Ya mohon maaf ibu-ibu kalau sudah dengar musik itu, apalagi musik house musik sama remix, itu kaki kadang-kadang nggak sengaja ikut goyang. Ikut goyang. Kiai yang megang tasbih saja jadi bingung tuh nyanyi atau sholawat ini. Masya Allah. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi. Apa kata baginda Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung kawannya. Ibu-ibu pernah kan sholat jamaah di masjid? Kalau sholat jamaah di masjid tuh qobliyah sama ba'diyah pasti melaksanakan enggak? Rata-rata melaksanakan. Kenapa? Karena matanya kiri dan kanan. Loh, kok ba'diyah kabeh? Allah. Tuh, coba kalau di rumah qobliyah sama ba'diyah kena enggak? Bodoh, saya juga gitu. Tapi kalau di masjid Bu Sugianti itu pasti tengok orang habis sebelum qobliyah berdiri, lihat orang qobliyah berdiri, Allahu Akbar, ikut juga, Allahu Akbar. Tuh, kenapa? Orang itu tergantung kawannya. Kalau kawannya baik, ikut baik. Kalau kawannya buruk, ikut buruk. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu duduk di samping orang yang kentutnya tidak ada suara, ikut ribut dah? Ribut. Cus. Pelan-pelan baunya tuh. Aroma apa ini? Yang kentut senyum-senyum. Iya ya, aroma apa? Ikut nanya. Malah bikin fitnah. Kamu ya kentut? Enggak saya. Dia yang kentut, dia yang fitnah. Itu baru bergaul sama yang kentut. Coba kalau ibu bergaul sama yang narkoba, ketika ada yang kena tangkap, ibu kena tuduh ya? Kena tuduh, minimal kena tangkap, diminta penjelasan. Oh, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan. Saya kepengen ibu-ibu semua semangat hadir majelis taklim. Maka majelis taklim ini Kiai Khairuddin memang ini patut dibesarkan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan sama kiai yang lain, majelis ini sampai 5.000 banyak lagi. Amin. Dan kepada Pak Kades, majelis-majelis kayak gini perlu diperhatikan, ya. Walaupun diperhatikannya dengan segala macam cara, ini lihat mereka nih datang dari jauh, datang dari ini ada Ibu Ning saya nih dari Linggau nih kayaknya datang nih beliau nih, ya. Nih semuanya datang yang hadir di sini, semuanya mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang belum pakai baju hijau tidak masalah, ya. Di belakang itu mungkin bukan pengurus kali, ibu ya. Nah, tidak apa-apa walaupun bukan pengurus, penggemuk cukup. Ya, lah iya. Ini rata-rata di depan ini tidak sesuai dengan nama. Namanya pengurus, tapi kok gemuk-gemuk, ya. Yang benar tuh yang di belakang, walaupun bukan pengurus, tapi penggemuk semua. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Barangkali ini saja Pak Muhammad, nggak panjang-panjang selama saya Khairuddin, semua ya, Kiai Ramli, Kiai Abdul Hafid, Kiai Krianto, semuanya nggak panjang-panjang, ibu-ibu semua. Ini saja. Yang penting nasihat saya tadi singkat dari Imam Ibnu Athaillah, jagalah perkumpulan yang baik, jangan nongkrong-nongkrong sama yang mengundang dosa buat kita semua. Banyak cerita yang pengen saya sampaikan, tapi kelihatannya kipasnya sudah pada patah memata, ya. Maka mungkin cukup sampai di sini dulu. Insya Allah pada perjumpaan yang berikutnya saya sambung cerita lagi insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li daf'il bala'i 'anna wa li jalbil arzaqi lana wa li sihhati abdanina wa afiyatiha wa li husuli maqasidina wa hawaijina. Sebutkan hajatnya masing-masing, yang mau haji, yang mau umroh, yang mau apapun, yang pengen punya anak yang soleh dan soleha, yang belum punya anak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha tahu isi hati kami. Maka apa yang menjadi hajat kami kabulkan ya Allah. Maka apa yang menjadi maqasid kami wujudkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkau Maha tahu apa permasalahan kami ya Allah. Maka berikan penyelesaian bagi permasalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami sedang melakukan, ada kesulitan, maka lancarkan ya Allah. Berikan kemudahan atas kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, kami punya anak, kami punya keturunan, kami kepengen punya keturunan yang akhlaknya seperti akhlak baginda Nabi. Kami kepengen punya keturunan yang ibadahnya seperti ibadah baginda Nabi. Kami kepengen punya keturunan yang kemuliaannya seperti baginda Nabi ya Allah. Atau kalau tidak seperti para sahabat dan para aulianya ya Allah, maka kabulkan ya Allah. Kami tidak bisa mendidik mereka karena kami sendiri tidak tahu bagaimana mendidik diri sendiri ya Allah. Maka berikan kami kekuatan, berikan kami kemudahan dengan Engkau melembutkan hati anak-anak kami agar mereka dekat denganmu ya Allah, cinta dengan Nabi-Mu ya Allah, jauh dari pergaulan yang buruk, jauh dari narkoba, jauh dari minuman keras, jauh dari perkumpulan yang penuh dengan maksiat ya Allah. Ya Allah, daerah-daerah yang kami hadirkan majelis taklim, mudah-mudahan berkat majelis taklim ini turun rahmat, turun berkah, turun sakinah, dinaungi oleh Allah rahmat ya Allah. Ya Allah, atas semua hal-hal yang terjadi maksiat di daerah kami, di tempat-tempat majelis taklim yang kami lakukan, berkat solawat maksiat minggat ya Allah, berkat pengajian maksiat minggat ya Allah ya Rahman ya Karim. Dan kami terutama ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir dalam majelis, hatinya semakin dekat dengan Allah, semakin terbuka untuk mendapatkan keimanan, semakin terbuka untuk mendapatkan ilmu ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah untuk setiap tidur kami mimpi dengan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirilah lidah kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus para kiai, kepada para pengurus panitia, saya mengucapkan hamdalah. Jangan bubar dulu sampai MC menutup acara. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.